Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Ketemu lagi dengan Ustadz Hafiz pada pembelajaran PJOK di kelas 4. Sekarang kita sudah menyelesaikan bab 7 dan kita akan masuk ke pembelajaran 9 atau bab 9. Seperti yang kemarin Ustadz sampaikan di Google Meet, kita akan melewati bab 8 karena memang materi tersebut adalah materi yang dihilangkan dalam pembelajaran COVID-19. Tapi jika kalian ingin melakukan ingin mengetahui lebih lanjut tentang bab 8, silahkan dibaca saja. Dan mau dipraktekkan pun ya di rumah, karena materinya berisi tentang renang. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Di dalam hati, semoga doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini Allah kabulkan, dan Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan kita diberikan keberkahan dalam menjalani segala aktivitas sehari-hari. Oke, Ustadz berikan waktu berdoa, dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan masuk ke pembelajaran 9 yang judulnya adalah penanganan cedera dan luka. Kita sudah membahas beberapa macam gerakan ya dari semester 1. Itu tentang bola voli, pemain kasti, atletik, pencaksilat, senam lantai, senam irama, ya, yang semuanya memerlukan gerak. Tetapi dalam sebuah aktivitas, ya, dalam sebuah aktivitas mempunyai risiko cedera. Nah, di sini pernahkah kita mengalami cedera? Mungkin teman-teman juga bisa berbagi pengalaman ya, ketika sedang main bola, ketika sedang berlari, naik tangga, turun tangga. Kemudian bagaimana kita cara menangani cedera tersebut? Tentunya setiap seseorang itu tidak ingin mengalami cedera dan berusaha untuk menghindarinya. Namun kita perlu mengetahui macam-macam cedera dan cara penanganannya agar kita dapat melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri atau orang lain jika mengalami cedera atau luka. Pertolongan ini dapat meringankan si penderita meskipun sifatnya sementara. Tetap ketika kita cedera, apabila cedera terlalu berat, maka dibawa ke ahlinya, yaitu ke tukang urut ataupun ke rumah sakit. Oke teman-teman, dari penanganan cedera dan luka ini Ustadz akan membagi 2 video. Pada part pertama Ustadz akan membahas tentang cedera, baru nanti pada part kedua kita akan membahas tentang luka. Nah, dalam 2 video nanti yang Ustadz akan buat dan Ustadz sajikan kepada kalian, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut ya. Kalian bisa membaca tujuan pembelajaran yang ada pada bab 9 ini, memahami pengertian cedera dan luka, mengetahui macam-macam cedera dan penanganannya, mengetahui macam-macam luka dan penanganannya, mempraktikkan cara penanganan luka dan cedera. Nah, kita akan langsung masuk ke pengertian cedera dan luka. Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Sedangkan luka adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Seseorang dapat mengalami cedera dan luka ketika sedang beraktivitas atau
berolahraga. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati karena cedera dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat tubuh, ataupun sampai menyebabkan kepada kematian. Untuk itu, setiap kita ingin melakukan kegiatan, maka awalilah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diajarkan, sebaik-baiknya pelindung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon untuk dilindungi diri kita, aktivitas kita, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, baik kegiatan selain olahraga ataupun olahraga, itu bisa memberikan manfaat, dan intinya pada setiap kegiatan yang kita lakukan membawa keberkahan. Oke teman-teman, langsung saja, macam-macam cedera dan penanganannya. Yang pertama adalah kesleo. Kesleo adalah cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Nah, kesleo ini kan biasanya terjadi pada sendi-sendi ya. Ada tadi mata kaki, sendinya kan ada, kemudian lutut ya, ataupun tulang pangkal paha. Nah, setiap sendi itu ketika memang tadi peregangan otot yang melebihi kapasitas normal, maka terjadilah cedera kesleo ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada otot tertarik atau kram, namanya strain. Adalah cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Kram sering terjadi pada otot betis bawah atau belakang lutut ya. Ini sangat sekali ya teman-teman, ketika kita mengalami kram atau otot tertarik, maka biasanya kita regangkan, kita lemaskan, sehingga nanti ototnya bisa lebih lentur atau bisa lebih rileks lagi. Yang ketiga adalah cedera patah atau retak tulang. Di sini Ustadz ilustrasikan gambar X-ray tulang yang di dalamnya patah tapi di luarnya tidak terlihat. Tapi itu sangat menyakitkan ya teman-teman. Patah atau retak tulang atau yang disebut dengan fracture adalah kondisi saat berhubungan atau kesatuan jaringan tulang terputus atau retak ya. Itu yang ketiga, cedera yang ketiga adalah patah atau retak tulang. Yang keempat adalah cedera lutut. Cedera pada lutut atau knee injuries adalah cedera yang disebabkan karena benturan atau aktivitas yang berlebihan ya. Tadi hampir sama dengan kesleo, cuman kalau kesleo biasanya tadi di pergelangan kaki ya, mata kaki dan pergelangan kaki. Kalau lutut berarti itu punya cedera khusus, namanya cedera lutut. Kemudian cedera kepala. Cedera pada kepala adalah cedera karena adanya benturan atau guncangan keras pada kepala yang dapat mengakibatkan pingsan hingga mengganggu fungsi normal. Nah, ini cedera pada kepala ini sangat fatal ya, yang tadi mungkin bisa menyebabkan kematian kalau kepalanya terlindas truk, kemudian tertimpa benda berat sehingga mengakibatkan kepalanya hancur. Maka tadi bukan hanya cedera tapi kematian yang menghampirinya. Nah, semua itu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cedera pada kepala adalah cedera karena adanya benturan ya atau guncangan keras pada kepala yang dapat mengakibatkan pingsan hingga mengganggu fungsi normal. Nah, teman-teman, apabila terjadi cedera pada otot tunak seperti kesleo atau otot tertarik atau memar, dapat dilakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke tukang urut. Cara penanganannya yaitu menggunakan metode RICE. RICE di sini bukan nasi ya, tetapi metode RICE ini adalah R-nya itu tindakan rest, istirahat, I-nya itu tindakan ice, kompres S, C-nya itu tindakan compression yaitu ditekan, dan yang E-nya itu tindakan elevation ya. Nah, tindakan rest itu
pasien harus diistirahatkan. Lindungi wilayah otot yang cedera. Jika menahan beban terasa sakit, gunakanlah penopang. Jika digerakkan sakit, lindungi dengan split atau kayu bulat. Tindakan ice, kompres bagian cedera dengan es yang dibalut kain atau dapat diganti dengan sesuatu yang dingin. Es dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit di bagian cedera. Sebaiknya dilakukan sesegera mungkin ketika kita cedera. Tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 20 menit 3 kali sehari dalam 24 jam. Jadi sehari ya. Kalau sudah 2 hari berarti konsultasikan ke dokter atau ke tukang urut. Kalau tukang urut sih sebenarnya ketika cedera bisa langsung dilakukan tindakan pertolongan. Tapi kalau tukang urutnya yang profesional ya, dan kalau tidak ada luka. Kemudian tindakan compression, tekan bagian yang cedera dengan menggunakan perban khusus. Tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembengkakan di sekitar cedera. Balutan harus rapi dan jangan terlalu ketat karena dapat menimbulkan mati rasa, geli, bahkan menambah sakit. Dan yang terakhir, tindakan elevation, yaitu mengangkat bagian cedera lebih tinggi di atas jantung. Hindari pemijatan atau urutan bila terjadi luka robek. Nah, teman-teman, di sini kita akan mendengarkan keterangan dari Dr. Fania tentang metode RICE. Oke, selamat menyaksikan. Atau RICE itu adalah singkatan di mana R-nya itu adalah rest, I-nya adalah ice, C adalah compression, dan I-nya adalah elevation. Aku sharingnya langsung pakai contoh aja ya supaya lebih kebayang. Misalnya ada seseorang lagi turun tangga, terus tiba-tiba tinggal 2 anak tangga terakhir, dia jatuh nih. Mungkin karena dia kurang fokus atau gimana, jadinya dia jatuh, terus kaki sebelah kanannya jadi terkilir. Nah, yang bisa langsung dilakukan prinsip nomor 1 adalah R atau rest. Jadi jangan digerakin pergelangan kaki sebelah kanan, diminimalisir. Nah, kenapa sih harus kayak gitu? Itu karena untuk mencegah bengkak, teman-teman, di bagian yang terkilir. Lalu setelah itu kita pakai prinsip yang kedua, yaitu I, di mana I itu maksudnya adalah ice. Jadi yang perlu dilakukan adalah dikompres dingin pakai es batu. Tapi es batunya jangan langsung kena kulit langsung, tapi kayak dibungkus dulu. Misalnya bungkusnya pakai anduk gitu. Pokoknya prinsipnya jangan sampai si es batunya ini langsung nempel ke kulit, karena nantinya malah jadi rusak jaringan kulitnya karena terlalu dingin kan. Jadi harus dilapisin dulu esnya, baru nanti dikompres. Durasi kompresnya itu selama 10 sampai 20 menit, teman-teman. Nah, ini bisa diulang dalam 1 hari, itu diulangnya minimal 3 kali sehari dan boleh lebih. Nah, dikompresnya ini sampai kapan? Itu sampai sekitar 48 sampai 72 jam setelah terjadi terkilir ini. Nah, ini kan jadinya rentang nih, bingung dong. Jadi yang benar mana nih, 48 jam atau 72 jam? Mungkin teman-teman ada yang bingung. Jadi prinsipnya gini, kita lihat dulu kasusnya. Kalau misalnya ternyata bengkaknya udah hilang dalam waktu 48 jam, maka udah nggak perlu dikompres dingin lagi. Tapi ketika bengkaknya itu masih ada dan baru hilang 72 jam kemudian, maka nggak dikompres es lagi setelah 72 jam. Jadi kita lihat lagi nih kasusnya, karena tiap kasus itu pasti berbeda lah, tiap orang pasti berbeda juga. Kenapa harus dikompres es? Karena untuk satu, mengurangi rasa nyeri. Karena pasti kalau misalnya orang keseleo, terkilir, itu pasti nyeri kan. Lalu yang kedua adalah mencegah atau mengurangi bengkak. Jadi dikasih kompres es. Prinsip yang ketiga yang bisa langsung dilakukan juga adalah C atau compression. Ini maksudnya adalah dikasih tekanan nih bagian yang kesleo atau terkilir itu. Misalnya kan tadi contohnya pergelangan kaki kanan ya. Itu dikasih tekanan menggunakan perban elastis, teman-teman. Jadi bagian pergelangan kaki kanannya dikasih perban elastis, tapi jangan terlalu kencang. Karena kalau terlalu kencang, itu nanti malah jadi mengganggu aliran darah. Hasilnya malah jadi nggak bagus. Jadi dikasih tekanan pakai perban elastisnya itu sewajarnya aja. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga. Tujuannya adalah supaya mencegah dan mengurangi bengkak juga. Nah, yang harus kalian tahu, gimana sih cara tahu kalau misalnya tekanannya itu terlalu kencang nih dari perbannya itu. Nah, kalian nanti bisa lihat nih, misalnya di perban adalah bagian sini nih. Ini ceritanya perban elastis. Nanti kalian lihat di bagian distal atau di bagian lebih ujung lagi nih di sini. Kalian lihat
rasanya jadi kebas gak? Atau misalnya tiba-tiba ada berubah warna nih, jadi lebih pucat atau jadi lebih kebiruan, atau ada lagi tanda lainnya yaitu jadi bengkak. Jadi di sini bagian distal atau bagian lebih ujung dari yang dikasih kompresi ini jadi bengkak. Nah, itu adalah tanda-tanda di mana kompresi atau tekanan di sini terlalu kencang. Jadi kalau itu kejadian, dikurangi tekanannya, jangan terlalu kencang. Lalu prinsip yang keempat adalah E atau elevation. Jadi yang dilakukan adalah, tadi kan contohnya pergelangan kaki kanan nih yang mengalami kesleo atau terkilir. Nah, ketika orang yang terkilir itu lagi duduk atau lagi tiduran, lagi berbaring, maka pergelangan kaki kanannya ini harus dijaga supaya posisinya itu lebih tinggi dari jantung. Jadi bisa disanggah pakai bantal teman-teman supaya posisinya lebih tinggi dari jantung. Itu dia prinsip Rice yang bisa langsung diterapkan pada orang yang kesleo atau terkilir. Tapi kalau misalnya ternyata setelah dilakukan prinsip Rice ini masih bengkak atau masih gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, kalian harus cepat-cepat ke dokter. Atau kalau misalnya ternyata dari awal banget nih ketika terjadi kesleo itu, kok kayaknya parah nih kesleonya, kalian juga harus langsung cepat-cepat ke dokter. Karena tiap orang dan tiap kondisi, tiap kejadian itu bisa berbeda teman-teman. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna. Kalian juga bisa follow Instagram. Ya, itu tadi keterangan dari Dr. Fania. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Selain metode Rice, kita juga bisa menangani cedera dengan cara memijat persendian dapat mempercepat penyembuhan karena melancar aliran darah untuk memperkuat dan meregangkan otot. Nah, sebenarnya tindakan ini itu kita kompres terlebih dahulu dengan air dingin. Setelah itu kita kompres dengan air hangat. Kemudian yang kedua adalah cara penanganan kram. Di situ pijat daerah yang mengalami kram, awalnya akan terasa sakit, tetapi berangsur-angsur tidak terasa sakit. Ini pun kita melalui proses air hangat ya, kompres air hangat. Kemudian lakukan peregangan otot, oleskan obat gosok ya seperti balsem atau hot cream. Kemudian rendam kaki atau bagian tersebut dengan air hangat selama kurang lebih 15 menit. Nah, itu tentang materi kita yaitu cedera, yang mudah-mudahan kita tidak mengalaminya ya teman-teman. Tapi andai pun itu terjadi pada kita ataupun ada di orang sekitar kita, orang terdekat kita, kita bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang cedera. Dari Ustadz cukup sekian. Kita akan lanjutkan nanti video ini di bagian kedua, yaitu tentang pembahasan luka. Untuk saat ini Ustadz belum memberikan tugas, jadi kalian hanya memahami materi tentang cedera saja sampai nanti kita akan menyelesaikan video tersebut yang kedua, yaitu tentang luka. Oke, dari Ustadz cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.